Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. Nama saya Rahmawati dengan NIM 190416021 dengan prodi akuntansi. Nah, di sini ada 8 jenis pajak penghasilan badan usaha. 1. Pajak penghasilan pasal 15. 2. Pajak penghasilan pasal 21. 3. Pajak penghasilan pasal 22. Dan yang keempat, pajak penghasilan pasal 23. 5. Pajak penghasilan pasal 25. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 26. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 29. Dan yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Wajib pajak PPh pasal 15 seperti 1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri. 3. Perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Yang kelima, perusahaan dagang asing. Dan yang keenam, perusahaan investor dalam bentuk BOT atau Build, Operate, and Transfer. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. 5 macam perhitungan PPh pasal 21 menurut aturan baru. 1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. 2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang ketiga, anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Keempat, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Dan yang kelima, peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Pajak penghasilan pasal 22, pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut seperti bendahara, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dagang. 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah. Tarif PPh pasal 22 atas impor. 1. Apabila menggunakan angka pengenal impor 3 atau API adalah 2,5% kali nilai impor. Jika tidak menggunakan API maka tarifnya sebesar 7,5% dikali nilai impor. Yang kedua, pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, tarifnya 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API adalah 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi lainnya. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, tarifnya 0,25% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib
pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Dan jumlah bruto yaitu seluruh jumlah penghasilannya dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif PPh pasal 23. Tarif 15% dari jumlah bruto seperti dividen kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan penal. 2. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Tarif 2% dari jumlah bruto. 1. Atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 2. Atas imbalan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang 3, atas imbalan jasa lainnya dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 03 per 2015. Pajak penghasilan pasal 25. Angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, untuk cara menghitungnya, angsuran pajak per bulan sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak dibagi 12 bulan. Pajak penghasilan pasal 26. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. Jenis penghasilan yang dipotong seperti dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, serta premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Pajak penghasilan pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang atau pajak terutang dikurangi kredit pajak, yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. Tarif PPh pasal 29. Wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, yaitu 1. PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Kedua, PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Tarif PPh pasal 29 yang wajib pajak badan. Yang 1. Angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali 12 bulan. Yang kedua, PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25.
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak dari penghasilannya dipotong dari 1 bunga deposito dan tabungan lainnya, 2 bunga obligasi dan surat utang negara, 3 bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, yang keempat transaksi saham dan sekuritas lainnya, yang kelima serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, itu datangnya dari saya, karena kebenaran hanya dari atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.